Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa jelas terdengar? Bisa Pak. Ya, oke. Jadi Jelas pada di Pak. ya, jadi di siang hari ini ketemu lagi di mata kuliah eh, perpindahan kalor dan massa. Lalu yang selanjutnya untuk eh, tampilan share screen di layarnya sudah bisa keluar. Sudah Pak. Ya, ya. Nah, ini pertemuan di minggu yang lalu ya, minggu yang sebelumnya yang sudah diceritakan bagaimana secara prinsip dasarnya eh, proses perpindahan panas yang terjadi secara eh, konduksi dengan media yang dipergunakan sebagai media rambatnya adalah medianya berbentuk bola atau berbentuk lingkaran. Nah, eh, kondisi ini yang nantinya bisa dilakukan proses perhitungan bagaimana mencari nilai Q itu merupakan nilai eh, heat flux atau nilai laju aliran panas yang merambat. Jadi panas tersebut merambat dari titik awal T ini ya apa dari T1 kemudian menuju ke T2. Nah, itu adalah proses perpindahan panas yang terjadi secara konduksi untuk media yang bentuknya berbentuk bola. Lalu yang selanjutnya ketika bola ini eh, bentuknya berlapis. Jadi ada bola tetapi memiliki lapisan. Untuk tiap lapisan, misalkan lapisan awal sebut saja K1 ya atau di bagian ini K1, kemudian untuk K2 thermal conductivity-nya, K3 adalah thermal conductivity, memiliki lapisan yang berbeda. Misalkan yang pertama K3-nya terbuat dari eh, baja, atau yang selanjutnya K2-nya terbuat dari aluminium, lalu yang K1 materialnya terbuat dari tembaga. Nah, eh, perbedaan ini menjadikan nilai eh, R ya, nilai resistansi yang dikeluarkan dari sumber panasnya ketika mendapatkan material yang berbeda, maka akan memberikan pengaruh terhadap besarnya nilai heat flux. Kemudian satu bola yang suhu permukaannya relatif tinggi dapat diisolasi dengan beberapa macam bahan tertentu. Jadi ada beberapa eh, bagian yang nantinya bisa dilakukan dengan cara mengisolasi bagaimana panas tersebut eh, tidak banyak keluar. Nah, eh, kondisi ini yang seperti ini juga bisa ditemukan pada alat eh, penyimpan panas ya. Seperti kalau di yang mudah ditemukan alat penyimpan panas itu ya adanya seperti eh, termos, tempat menyimpan air hangat atau air panas, jadi air air water ya atau air panas yang temperaturnya itu ketika dimasukkan ke dalam wadah suhu awal pada saat
air tersebut mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius. Nah, ketika suhunya sudah panas di suhu 100 derajat Celcius, kemudian air tersebut dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan, maka ada bagian lapisan tertentu sehingga lapisan tersebut berfungsi sebagai isolasi. Jadi tujuannya untuk menjadikan panas yang ada di dalam sumber. Kemudian ini misalkan ini adalah lingkungan ya, lingkungan sekitar, maka lingkungan tersebut terisolasi. Jadi di bagian misalnya di bagian K3, conductivity thermalnya, panas tidak bisa keluar ke lingkungan, dari sistem ke lingkungan. Ini adalah sistem. Kemudian begitu juga sebaliknya, dari lingkungan tidak bisa mempengaruhi sistem. Ya, itulah fungsi dari adanya dinding yang memiliki lapisan. Jadi lapisan-lapisan ini untuk tujuan tertentu dapat juga berfungsi sebagai isolasi. Nah, untuk nilai isolasinya bisa saja nanti difungsikan ya, apakah mau dibuat terisolasi tinggi di R2 di bagian lapisan kedua, atau terisolasi di bagian lapisan yang ketiga. Ya, lalu yang selanjutnya hal yang sama ya, menghitung nilai heat flux. Untuk nilai heat flux tersebut dihitung nilai Q, nilai heat flux. Ini proses penghitungannya harus mengetahui terlebih dahulu nilai T1, kemudian T4. T1 dan T4 ini ya selisih ya, delta T, T1 min T4 dibagi dengan jumlah sigma ya, sigma R thermal. Jadi penjumlahan hambatan yang dimiliki oleh lapisan 1, lapisan 2, dan lapisan ketiga. Nah, di bagian berikutnya, untuk mencari nilai tersebut bisa diuraikan ke dalam bentuk seperti ini. Di bagian ini ada data yang terlebih dahulu sudah diketahui temperatur awal, inisial ya, T awal, lalu temperatur yang ada di bagian luar, di bagian luarnya T4. Yang selanjutnya mengetahui nilai radius. Radius itu ya jari-jari, R1, R2, 3, dan 4, serta mengetahui conductivity thermal. Ini bagian yang paling penting ya, karena conductivity thermal ini ya sama halnya seperti hambatan yang dimiliki oleh material tersebut. Jadi kalau nilai conductivity thermalnya kurang, maka nilai panas yang akan dipindahkan menjadi kurang baik. Nah, data-data ini menjadikan hal yang penting ya pada saat melakukan perhitungan
berapa besar nilai heat flux yang akan dicari tersebut. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah menjelaskan persamaan yang tadi. Prinsip awalnya, teorinya adalah hukum kekekalan energi yang diartikan sebagai Q. Q itu adalah kalor masuk, heat flux, jadi energi masuk akan sama dengan energi yang keluar. Nah, teori awal ini energi masuk sama dengan energi keluar menjadikan persamaannya bisa diartikan seperti ini. Ini ada persamaan total delta T berarti mencari nilai selisih antara T1 dengan T4 lalu dibagi dengan jumlah nilai resisten yang dimiliki oleh lapisan material tersebut. Lalu yang selanjutnya, karena nilainya masuk sama dengan keluar, nilai energi masuk sama dengan energi keluar, maka nilai delta T1 per R1 akan sama dengan nilai ini. Jadi nilainya sama. Kemudian di delta T2 itu akan sama dengan nilai ini, delta T1, dan di bagian akhir sampai delta T3 karena nilai lapisannya, banyaknya lapisan ada 3 lapis. Nah, uraiannya ya nanti bisa dilihat di bagian ini. Ini kalau di batas ya, dikasih pembatas seperti ini. Nah, ini adalah penjelasan mengenai energi masuk sama dengan energi keluar. Nah, ini kalau ditarik lagi ke sini ini juga sama. Energi masuk sama dengan energi yang keluar, yang diartikan energinya adalah energi panas atau energi kalor. Ya, oke, baik. Sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke share screen yang berikutnya. Untuk tampilan di layarnya sudah keluar ya share screen-nya. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Nah, yang selanjutnya kalau tadi menceritakan perpindahan kalor secara konduksi ya untuk media yang bentuknya silinder. Lalu di bagian ini ada teori mengenai boiling. Boiling ya. Jadi kalau ada pernah mendengar ada kata boiling dan kondensasi. Bagaimana proses boiling dan kondensasi ini terjadi? Hal ini disebabkan karena adanya nilai kalor. Nah, untuk definisi dari boiling tersebut bisa diartikan sebagai proses uap, penguapan atau titik didih ya, mendidih. Nah, untuk titik didih dari berbagai macam material, baik itu material padat, kemudian ada materialnya, bisa saja materialnya berupa fluida. Fluida ini nanti dibagi lagi, ada fluida cair dan ada lagi fluida gas. Memiliki nilai titik didih yang berbeda. Sebagai contoh, ini hanya ilustrasi mudah ya gambarannya. Misalkan fluidanya adalah air ya. Air itu akan melakukan didihan atau mendidih pada
temperatur 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius itu khusus untuk air. Tetapi kalau misalnya ini berubah, bukan air yang digunakan, misalkan minyak, oil atau minyak, ya memiliki nilai yang berbeda. Jadi yang perlu diketahui data tersebut berapa nilai suhu yang menyebabkan material tersebut mengalami didihan dan berubah menjadi uap. Kemudian proses kondensasian ini adalah pengembunan. Jadi kalau dilihat ya, proses terjadinya embun ini kan sering kali ditemukan pada pagi hari. Jadi kalau di daerah tempat tinggal atau di daerah tertentu yang masih banyak tanaman atau pohon-pohon besar, ini seringkali didapatkan di bagian tersebut, di daun pohon tersebut ada bintik atau titik embun ya, atau titik air. Itu adalah proses kondensasi, pengembunan. Kenapa hal itu bisa terjadi ya? Karena di lingkungan tersebut mengalami nilai kelembapan yang cukup tinggi. Jadi kelembapan inilah yang menjadikan partikel uap yang awalnya berubah jadi uap fluida ya, uap fluida yang bercampur dengan udara berubah menjadi air. Itu adalah proses pengembunan. Antara proses boiling dan condensation ini merupakan dua proses penting. Kenapa dikatakan dua proses penting? Karena dua hal ini sama dipengaruhi oleh panas. Jadi ada kontribusi perpindahan panas yang melibatkan perubahan fase fluida. Fase ini artinya sebagai perubahan wujud ya. Diartikan wujudnya mengalami perubahan. Di posisi kondisi boiling, penguapan yang awalnya dari cair berubah menjadi uap, jadi fasenya. Kemudian di bagian condensation yang awalnya uap berubah menjadi cair, jadi seperti titik air yang ada di permukaan ujung daun atau di permukaan daun ya. Lalu yang selanjutnya, proses boiling ini adalah proses perubahan fase fluida dari cair menjadi uap. Penguapan terjadi ketika energi panas ditambahkan. Jadi pada saat uap tersebut terjadi, maka adanya masuknya energi. Yang masuk bukan energi kinetik atau energi gerak atau energi potensial, yang masuk adalah energi panas. Nah, energi panas inilah yang menjadikan fluida tersebut mengalami perubahan fase. Berubah fasa dari cair menjadi uap. Kemudian kondensasi kebalikan. Dari proses kondisi awalnya uap, fase uap, berubah menjadi cair. Pengembunan terjadi ketika uap fluida kehilangan energi. Kalau yang tadi di bagian kondensasi ini ada energi panas, nilai
key ya, yang tadi ya, heat flux yang masuk. Lalu di bagian ini kondensasian nilai key-nya yang keluar. Key-nya yang keluar untuk kondensasian dan boiling nilai heat flux atau nilai key-nya yang masuk. Ya, ini merupakan dua kondisi yang kebalikan atau berbeda antara boiling dan condensation. Ya, lalu yang selanjutnya sebagai contoh ini ilustrasi ya, merupakan short illustration atau ilustrasi singkat. Bagaimana proses penguapan kemudian ada proses heating itu berubah jadi uap. Ini ada proses namanya yang tadi boiling ya, penguapan. Tadi nilai key, ini adalah key ya, kalau digambarkan ini heat flux. Nilai key, nilai kalor yang masuk ke dalam pertama yang terjadi media ini dulu ya, ini terjadi secara konduksi melalui plat berupa plat datar ya atau berupa bagian bawah dari permukaan air tersebut terjadi proses konduksi, ada heat flux yang masuk menyebabkan water ini mengalami didihan, mendidih. Didih. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Mendidih ya nilai panas yang ada di permukaan ini, kemudian temperatur yang ada di sini lebih rendah, sehingga menyebabkan perputaran partikel yang secara kontinu terus menerus, karena dalam proses pendidihan ini membutuhkan waktu ya, bisa sekitar 10 menit atau 5 menit. Nah, yang terjadi secara kontinu, maka partikel tersebut akan mengalami pergerakan secara kontinu menyebabkan air tersebut mengalami pendidihan. Setelah berubah yang awalnya fasenya cair ya, berubah mendidih, kemudian di bagian ini, di bagian atas ini ada uap. Nah, uap tersebut ada yang sebagian harus terbuang keluar. Energi uap ini cukup besar. Tenaga yang dikeluarkan dari air tersebut yang berupa berubah fase yang awalnya dari cair berubah menjadi uap. Tenaga cukup besar sehingga bisa mengeluarkan suara ya, mengeluarkan suara atau bahkan bisa mengangkat tutup ini, tutup panci tersebut. Nah, hal yang sederhana ini yang seringkali dijadikan objek pengembangan riset ya, bagaimana katel uap atau mesin tenaga uap beroperasi ya. Prinsip sederhananya bersumber dari bagian ini. Jadi ada energi panas yang memanaskan fluida sehingga fluida tersebut mengalami perubahan fase, fasenya berubah, temperatur peningkatan temperatur menyebabkan kenaikan
tekanan. Jadi tekanan di bagian ini cukup kuat tekanannya. Tekanan cukup kuat sehingga memberikan gaya dorong. Ya, itu proses boiling. Lalu yang selanjutnya ini kondisi sama ya ilustrasinya. Di bagian ini ada pemanas juga, tetapi sistem pemanasnya kalau yang tadi dari bawah, tetapi di bagian ini sistem pemanasnya bersumber dari heating element, elemen pemanas. Elemen pemanas ini fungsinya sama, bisa menjadikan fluida cair tersebut berubah fase. Jadi fasanya berubah menjadi fase cair, berubah menjadi uap. Perubahan ini memberikan arti bahwa nanti jumlah air ya, ketinggian airnya ini ketika sebelum dipanaskan, misalkan sebelum dipanaskan tingginya 10 cm, karena nanti setelah mengalami proses pemanasan, air tersebut berubah menjadi uap, dan uap ini keluar ke lingkungan, ini terbuang ke lingkungan, ini juga sama, maka uap tersebut terdistribusi ke lingkungan menyebabkan jumlah volume air tersebut menjadi berkurang. Volumenya menjadi ketinggiannya menjadi berkurang menjadi 5 cm. Suhu saturasi di atas cairan mengacu pada titik didih cairan tersebut pada tekanan tertentu, dan pada suhu ini tekanan uap cairan sama dengan tekanan di atasnya, sehingga menyebabkan penguapan tersebut berlangsung lebih cepat. Nah, di bagian selanjutnya, ketergantungan pada tekanan. Suhu saturasi bergantung pada tekanan di atas cairan. Semakin tinggi tekanan, semakin tinggi pula suhu saturasi. Penguapan pada suhu saturasi, laju penguapan cairan paling tinggi. Jadi pada saat suhunya mencapai saturated itu suhu saturation ya, saturated itu suhunya mencapai titik didih, jadi air tersebut sudah bergelombang ya, bergejolak, ininya sudah mendidih, maka proses penguapannya ini laju penguapan cairannya paling tinggi jika dibandingkan ketika air tersebut masih dalam kondisi air hangat. Air hangat itu ya airnya belum bergerak, belum bergelombang, tetapi suhu di air tersebut sudah mengalami perubahan, itu airnya sudah air hangat. Tetapi pada saat air hangat ini proses penguapan atau laju penguapan cairannya belum pada fase yang tinggi. Hubungan dengan titik didih, suhu saturasi di atas cairan sama dengan titik didih pada tekanan tertentu. Sebagai contoh, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dengan kondisi tekanan atmosfer 1 atm atmosfer. Pada tekanan yang lebih rendah seperti di atas gunung, air mendidih pada suhu yang lebih rendah. Nah, di bagian ini ada perbedaan ya. Pada tekanan yang lebih rendah, jadi tekanan untuk tekanan yang lebih rendah itu artinya tekanan di lingkungan, seperti di atas
permukaan gunung, di atas puncak, di puncak atau di gunung, ini kondisi air mendidihnya bisa saja bukan pada temperatur 100 derajat. Jadi air mendidihnya bukan pada suhu 100 derajat Celcius, tetapi bisa saja di bawah itu. Misalnya di suhu 80 Celcius atau 90 ya. Ini airnya sudah mengalami eh, gejolak atau mengalami eh, terbentuknya bubble, kemudian sudah membentuk vorticity di dalam air tersebut. Ya, lalu yang berikutnya tampilan share screen-nya stabil ya, bisa jelas terlihat. Bisa, Pak. Ya, nah ini kondisi merupakan boiling. Jadi awalnya air tersebut belum ada gelembung, ini belum ada gelembung ya sebelum dipanaskan. Ini yang dimaksud dengan sebagai boiling tersebut. Airnya berubah menjadi mendidih. Beberapa hal yang dapat diamati dari gambar. Yang pertama adanya gelembung. Gelembung sama saja dengan timbulnya bubble. Ada banyak gelembung yang naik ke permukaan. Jadi gelembung ini terbentuk dari dasar panci atau dari dasar wadah, lalu keluar ke atas permukaan ini ya, di bagian sini, ke atas permukaan air terbentuklah gelembung. Selanjutnya terbentuk aliran. Air bergerak dalam arus konveksi. Jadi perpindahan panas yang terjadi bukan terjadi secara konduksi, di bagian ini menjadi perpindahan panas secara konveksi. Jadi ada panas yang berpindah secara konveksi, air panas yang kurang padat naik ke atas, sedangkan air dingin yang lebih padat turun ke bawah. Terjadilah yang dinamakan dengan proses recirculation atau membentuk aliran vorticity, aliran vortex. Selanjutnya gelembung terbentuk, aliran terbentuk di bagian konveksi, lalu yang selanjutnya keluarlah uap. Nah, uap ini yang menjadikan air tersebut keluar menuju ke lingkungan. Jadi kalau ini dibuka ya, tempat masaknya atau tempat ini terbuka tutupnya, uap air yang terlihat di atas permukaan air, uap ini terbentuk akibat penguapan air yang mendidih dan menjadikan uap tersebut terdistribusi atau terbuang ke lingkungan, bercampur ke lingkungan di lingkungan sekelilingnya. Jadi dia akan terdistribusi ke lingkungan sekelilingnya. Bagian selanjutnya ada beberapa percikan air yang keluar. Percikan ini terjadi ketika gelembung air pecah di permukaan air. Nah, ini juga bisa dilihat. Ini ada gelembung ya, yang awalnya gelembungnya seperti ini, lalu tiba-tiba mengalami pecahan. Nah, itu yang dimaksud dengan percikan. Jadi gelembungnya tidak besar sampai menutupi alat pemanas tersebut, tetapi gelembung ini mengalami
pecah atau mengalami rusak. Hal tersebut terjadi ketika gelembung ini menerima panas dari bawah, kemudian panas tersebut menyebabkan gelembung tersebut menjadi hancur. Ya, nah di bagian selanjutnya, boiling atau penguapan adalah proses perubahan fase air dari cair, tidak ada fase air atau cair ya, berubah menjadi gas. Proses ini terjadi ketika energi panas ditambahkan. Jadi ada energi yang masuk. Energinya adalah energi panas atau nilai Q yang masuk menyebabkan molekul air bergerak lebih cepat dan bergetar lebih kuat. Panas juga ini kan panas, heat flux, ini bisa menimbulkan vibrasi atau getaran. Getarannya ya terjadi karena ditimbulkan oleh fluida cair yang menerima panas tersebut. Yang pertama, tahapan dalam proses boiling ada panas, tidak ada energi panas yang masuk ke dalam air. Kemudian tahapan selanjutnya, uap dari panas berubah jadi penguapan, membentuk gelembung. Ini gelembung atau bagian bubble tersebut. Naiknya gelembung ini ada di bagian sini ya, ini nggak terlihat, tetapi di bagian dasar ini ada gelembung-gelembung yang naik ke atas permukaan, menjadikan gelembungnya keluar. Pecah gelembung. Gelembung tersebut terpecah ketika gelembung mencapai permukaan air. Gelembung tersebut pecah dan melepaskan uap. Jadi uapnya terdistribusi ke udara di sekelilingnya. Nah, hal ini menyebabkan yang udara di sekelilingnya menjadi naik temperaturnya, kemudian bisa di bagian sekelilingnya ada tetesan atau cairan yang ada di sekeliling ini ditimbulkan adanya nilai uap yang keluar dari permukaan tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada pool boiling. Untuk pool boiling seperti ini ilustrasinya. Pool boiling 1 atmosfer dengan nilai tekanan ya. Tekanan diasumsikan 1 atm, tetapi ini bisa saja mengalami perubahan tergantung posisi beradanya. Jadi kalau misalnya berada pada daerah puncak atau daerah tempat yang dingin, ya tekanannya akan berbeda, tidak 1 atmosfer, 1 atm. Di gambar ini diasumsikan tekanannya 1 atmosfer, nilai heat flux, nilai kalor yang laju kalor, heat flux yang masuk ke bagian ini. Pool boiling adalah kondisi di mana terjadi pendidihan pada permukaan yang terendam. Jadi ada proses didih pada permukaan yang terendam dalam cairan yang diam. Ini kalau digambarkan ya, awalnya ini permukaannya, ini ya, wadah ini terendam. Kemudian
eh, di bagian tersebut ada panas yang masuk menyebabkan kondisi didihan. Cairan ini tidak memiliki aliran keseluruhan dan perpindahan panas terjadi terutama melalui konveksi alami, natural konveksi. Natural konveksi itu ya konveksi alami, natural ya, natural konveksi. Cairan tidak memiliki aliran keseluruhan dan perpindahan panas terjadi terutama melalui konveksi alami. Nah, untuk proses konveksi alami ini perpindahan panas yang terjadi secara konveksi ini pergerakannya tidak teratur ya. Jadi kalau diperhatikan di bagian ini gelembungnya mengacak ya pergerakannya. Ada yang bisa saja bergerak ke sini dari gelembung awal atau bergerak ke bagian ini. Kemudian dari bagian gelembung selanjutnya ada yang bergerak ke sini dan juga ada yang bergerak ke sini. Bergeraknya tidak teratur. Ini yang dinamakan dengan kondisi konveksi alami, natural. Jadi terjadi secara alamiah perpindahan panas natural konveksi tersebut. Di bagian berikutnya, ciri dari pool boiling, permukaan panas terendam seluruhnya dalam cairan. Nah, yang dinamakan permukaan panas ya ini adalah permukaan yang panas. Permukaan tersebut panas karena ada nilai heat flux yang masuk. Jadi ada panas yang masuk yang awalnya terjadi secara konduksi, perpindahan panas secara konduksi, kemudian berubah menjadi konveksi. Permukaan panas terendam ya, tertutup seluruhnya. Ini tertutup oleh fluida cair. Lalu cairan tidak memiliki aliran paksa. Cairan tersebut tidak memiliki aliran paksa eksternal, melainkan bergerak karena gaya apung atau buoyancy. Akibat adanya gelembung yang terbentuk saat air tersebut mengalami didihan. Nah, fluida cair ini tidak mengalami paksaan ya, paksaan eksternal. Dikatakan eksternal itu ya artinya ada tekanan dari luar. Misalnya dari luar ini kalau dilakukan analisis ini adalah sistem. Ini merupakan suatu kesatuan sistem. Nah, ketika nilai fluida tersebut tidak ada aliran eksternal atau gaya yang diberikan dari luar, gaya tekan atau ada gaya nilai energi yang lain yang dimasukkan, maka menyebabkan terjadinya buoyancy atau gaya apung terbentuk pada saat fluida tersebut mengalami didihan. Selanjutnya perpindahan panas dari permukaan panas ke cairan terjadi melalui pembentukan dan pertumbuhan gelembung uap. Panas dari perpindahan panas dari permukaan, ini ada permukaan, ini permukaan yang panas, ke cairan, ini fluida cair, terjadi melalui pembentukan. Jadi di bagian ini gelembung itu mulai terbentuk. Ini di bagian ini mulai terbentuk.
mulai terbentuk. Setelah terbentuk, maka gelembung tersebut akan bergerak dan mengalami pertumbuhan ya, yang awalnya terbentuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Misalnya ada 13 gelembung, lalu mengalami pertumbuhan. Jadi yang awalnya ada 13 gelembung bertumbuh atau mengalami penambahan 13, kemudian di bagian selanjutnya bergerak ke atas, terbentuk lagi 13 bubble, 13 gelembung. Terus hal tersebut terjadi secara kontinu selama nilai heat flux ini tetap diberikan atau terus dialirkan panas, nilai heat flux tersebut mengalir. Tetapi kalau misalkan nilai heat flux ini dikurangi atau dihilangkan, maka nilai bubble atau gelembung tersebut akan menjadi berkurang. Ya, nah di bagian selanjutnya pool boiling ini ada kondisi, ada 4 ya, bisa dipahami dari makna gambar ini. Yang pertama terjadinya natural convection boiling, kondisinya seperti ini, natural. Nucleate boiling, ini kondisi B. Transition boiling. Lalu di bagian akhir ada film boiling atau lapisan tipis dari boiling tersebut. Untuk bagian ini didihan, konveksi paksa, free convection boiling. Pada tahap awal perpindahan panas masih rendah. Ini merupakan kondisi ini ya, kondisi pertama. Perpindahan panas masih rendah, cairan yang bersentuhan langsung dengan permukaan panas akan sedikit memanas. Jadi perlahan ya, kondisinya itu secara perlahan sedikit memanas dan bergerak ke atas karena ada gaya apung. Tadi ada buoyancy force, digantikan oleh cairan yang lebih dingin, kemudian menggantikan cairannya lebih dingin. Nah, yang selanjutnya didihan nucleate boiling, ini kondisi B. Untuk kondisi B ini ketika perbedaan temperatur antara permukaan panas dan titik didih cairan mengalami peningkatan, gelembung uap mulai terbentuk pada titik tertentu. Jadi ada gelembung uap mulai terbentuk pada titik tertentu. Ini bisa terlihat ya, ada warna putih ya, ini ilustrasi dari gelembung uap tersebut terbentuk. Di permukaan yang memiliki gelembung ketidaksempurnaan, ada permukaan yang kondisinya ini tidak sempurna ya. Tidak sempurna diartikan bahwa ukuran dari gelembungnya itu tidak seragam. Jadi kalau diperhatikan, ada yang gelembung ukurannya lebih besar, kemudian ada yang gelembung yang ukurannya lebih kecil. Jadi kalau dilihat, diperbesar zoomnya, ada yang bentuknya lebih besar, kemudian ada yang lebih kecil. Tidak seragam, gelembung ini akan terus tumbuh dan
pecah membawa cairan panas ke permukaan dan meningkatkan perpindahan panas. Jadi perpindahan panas tersebut akan mengalami peningkatan. Lalu yang bagian selanjutnya, transition boiling. Untuk transition boiling, didihan kritis. Critical heat flux, peningkatan temperatur permukaan panas, jumlah dan ukuran gelembung uap yang terbentuk juga akan meningkat. Pada titik tertentu, gelembung uap dapat membentuk lapisan yang menyelimuti permukaan panas, sehingga mengurangi perpindahan panas secara drastis. Kondisi ini disebut didihan kritis. Jadi ada pada saat bagian tertentu, kalau diperhatikan ya, fenomena ini menceritakan fenomena bagaimana proses pool boiling tersebut melalui atau melewati 4 kondisi ini, 4 tahapan: natural convection, boiling, nucleate boiling, transition boiling. Jadi di proses transition boiling ini terjadinya critical heat flux, didihan kritis. Lalu di bagian akhir di ilustrasi gambar ini ada film boiling, didihan. Film boiling ini jika temperatur permukaan panas terus dinaikkan melebihi didihan kritis, lapisan uap akan menjadi stabil dan seluruh permukaan panas akan tertutupi. Jadi di bagian ini akan mengalami penutupan ya. Jadi kalau di zoom tampilannya ada perbedaan ya. Ini kondisi transition boiling, ini kondisinya seperti ini. Kemudian di bagian ini ada lapisan film, lapisan ya, bukan seperti lapisan film tertentu, tapi dikatakan lapisan itu ya membentuk filamen jadi lapisan film. Nah, ini ada perbedaan. Di bagian ini ada bagian zona yang kosong, ini ada yang kosong, ada yang kosong. Tetapi di kondisi film boiling ini, boiling film ini ada lapisan. Nah, lapisan ini yang menyebabkan didihan tersebut dinaikkan menjadi lapisan uap, menjadi stabil dan seluruh permukaan panas akan tertutupi. Permukaan, ini ada bagian permukaan yang panas tersebut akan tertutupi oleh lapisan. Lapisannya adalah ya lapisan boiling, film boilingnya, didihan film. Ya, lalu yang berikutnya, nah ini kondisi 4 perbedaan, 4 different boiling regime of pool boiling. Pada bagian ini ada 4 kondisi yang berbeda. Natural convection boiling diperkirakan suhunya masih kecil ya. Delta T saturatednya itu, selisih temperaturnya itu masih di bawah 5 derajat. Masih di bawah 5 derajat Celcius. Kemudian untuk nucleate boiling, temperaturnya ini diperkirakan antara di atas 5 derajat Celcius sampai di bawah 30 derajat Celcius. Selanjutnya transition boiling. Ini transition boiling ini diperkirakan range suhunya di atas 30 derajat Celcius dan di bawah
200, di bawah 200 derajat Celcius. Kemudian ketika ini terjadi terbentuk lapisan, maka suhunya dari fluida tersebut, fluida cair ya, fluida air, suhunya di atas 200 derajat Celcius. Jadi suhu temperatur yang ada di bagian ini ya, di bagian permukaan ini, suhunya di atas 200 derajat Celcius. Ini merupakan fenomena, fenomena itu ya sama halnya seperti kondisi sebenarnya ya, kondisi secara aktual. Ini ada 4 bagian: natural convection boiling, nuclide boiling, transition boiling, dan film boiling. Ya, selanjutnya untuk share screen-nya stabil ya, bisa terlihat dengan jelas. Bisa, Pak. Ya, nah ini merupakan penjelasan kalau ditampilkan dalam bentuk grafik. Tadi kan ada 4 kondisi ya. Natural convection kondisi 1, nuclide boiling kondisi 2, transition boiling kondisi 3, dan film boiling kondisi 4 dibentuk ke dalam arti seperti penjelasan di grafik ini. Ini hubungan antara nilai heat flux Q, ini adalah heat flux, lalu di bagian ini menjelaskan nilai temperatur, suhu. Untuk kondisi natural, tadi natural convection, batasnya itu 1 ya, 1 sampai 5. Jadi masih kondisinya masih seperti ini, natural convection. Kemudian kondisi nuclide boiling ini di batas ini. Jadi kalau ditarik garisnya ya ada posisi di sini dan di bagian ini. Yang terjadi adalah kalau membaca grafik ya, terjadinya peningkatan. Apa yang meningkat? Nah, ini yang meningkat ini. Heat flux-nya mengalami kenaikan. Ini nilai laju aliran panasnya mengalami naik. Nah, kemudian ketika berada pada kondisi transition, ini transisi, jadi dari kondisi ini sampai 120 ya, 120 nilai heat flux laju aliran panasnya mengalami penurunan. Turun, lalu nilai temperaturnya diperkirakan antara temperatur fluida ya, saturatednya itu 30 sampai 120.
Ya, nah ini merupakan kondisi A, kondisi B, dan kondisi C. Ini di posisi ini critical heat flux, dan di bagian selanjutnya film boiling ini terbentuk pada kondisi ini. Temperatur terus mengalami peningkatan ya, mengalami continue meningkat ya, temperaturnya naik, suhunya yang awalnya 100 mengalami penambahan, begitu juga nilai heat flux-nya. Heat flux-nya ini ya laju aliran panas mengalami penambahan. Nah, ini merupakan bentuk tren grafik dari pool boiling untuk water, untuk air ya. Nah, tetapi di bagian yang selanjutnya, trennya ini bisa saja mengalami perubahan grafik. Jadi grafiknya itu ya dengan skala yang berbeda. Kalau ini kan skalanya 1 sampai 1000, bisa saja mengalami perbedaan untuk misalnya fluida yang berbeda lagi. Kalau yang ini menggunakan air, water. Kalau misalnya menggunakan oil atau minyak, ini bisa saja mengalami perbedaan. Nah, kondisi kecenderungan atau tren yang dimiliki dari grafiknya hampir menyerupai. Jadi pada saat fluida tersebut diganti, dirubah, trennya akan hampir sama, akan hampir menyerupai kecenderungan garis tersebut. Jadi garisnya akan sama seperti ini, tetapi kondisinya pada kondisi fluida yang berbeda. Nah, karena memiliki karakteristik perbedaan inilah yang menjadi bagian fundamental ya, atau bagian mendasar ketika mempergunakan fluida tersebut. Jadi pada saat fluida tersebut digunakan, misalnya dijadikan media untuk boiler, untuk sebagai menghasilkan uap, berarti harus mengetahui terlebih dahulu kapan fluida tersebut mengalami didihan, kemudian kapan dia bisa berubah menjadi uap. Nah, bisa mengetahuinya ya bisa dilihat dari karakteristik grafik yang dikeluarkan. Ya, oke. Baik, yang selanjutnya ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Untuk suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Oke, baik, kalau tidak ada saya akan lanjut lagi mengenai teori peak heat flux. Peak heat flux ini, peak itu artinya puncak, puncak atau bagian yang tertingginya dari laju aliran panas. Karena aliran panas ini kan ada mengalir secara fluktuatif. Fluktuatif itu ya berubah-ubah. Nah, perubahan ini ada batas puncak dan kemudian ada batas bawahnya. Bagian ini ada peak heat flux, itu adalah bagian atas, bagian tertinggi dari aliran panas tersebut. Peak heat flux adalah nilai maksimum
merupakan nilai maksimum dari fluks panas yang terjadi pada suatu permukaan. Suatu permukaan yang dilalui oleh panas tersebut ada nilai maksimumnya. Kemudian yang selanjutnya, fluks panas sendiri adalah laju perpindahan panas. Kalau diartikan, ini flux, heat flux, itu sama saja dengan nilai Q. Laju perpindahan panas per satuan luas. Jadi ada satuan luas itu kan meter kuadrat ya. Jadi satuan heat flux itu watt per m kuadrat, meter kuadrat. Itu adalah laju aliran panas. Jadi berapa besar panas yang dipindahkan per satuan luasnya. Contoh dari aplikasi heat flux ini digunakan sebagai konsep desain awal di sistem pendingin elektronik. Karena peralatan piranti elektronik ya, banyak ya piranti elektronik itu seperti laptop, kemudian handphone Android ya, handphone Android itu juga ada perpindahan panas yang terjadi. PHF digunakan untuk menentukan kebutuhan berapa besarnya cooling atau pendingin agar komponen elektronik tidak overheat. Tujuan utamanya tidak overheat, kelebihan panas. Overheat ini kelebihan panas atau terlalu panas. Nah, ini yang dihindari dari perangkat elektronik tersebut. Jadi kalau perangkat elektroniknya terlalu panas, ya bisa berpengaruh terhadap performa peralatan tersebut. Analisis keselamatan kebakaran ini juga perlu mengetahui PHF, peak heat flux. PHF digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kebakaran dan merancang sistem pemadam kebakaran yang efektif. Nah, ini di bagian ini ada bagian yang perlu diketahui, misalkan pada bangunan gedung ya, bangunan atau tempat tinggal atau tempat tertentu, ruangan tertentu, itu perlu dilakukan nilai PHF-nya. Berapa besar laju aliran panas maksimum. Apa hubungannya? Nanti dihubungkan dengan material apa yang mudah terbakar. Jadi kalau misalkan di sekeliling tersebut ada material yang bisa terbakar dengan temperatur, katakanlah misalnya dengan suhu 80 derajat Celcius, material tersebut sudah terbakar. Nah, maka perlu dilakukan analisis PHF-nya, nilai maksimum laju panas yang dikeluarkan. Selanjutnya, PHF ini digunakan juga pada bidang desain ini ya, reaktor nuklir. Peak heat flux digunakan untuk menentukan bahan bakar dan desain reaktor yang aman dan efisien.
itu menjadikan hal yang penting ya ketika melakukan desain reaktor nuklir tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya secara sederhana PHF diartikan sebagai jumlah panas, jadi ada nilai panas maksimum yang mengalir melalui suatu permukaan persatuan luas persatuan waktu. Satuan waktu ini ya standarnya itu hitungan detik ya per second, sehingga ditulis satuan PHF peak heat flux ini ya watt per meter kuadrat, atau bisa juga dituliskan dengan British Thermal BTU per hour feet kuadrat. Nah, kondisi ini yang perlu diperhatikan lagi pada saat melakukan perhitungan ya, pastikan bahwa satuan yang digunakan tersebut sudah seragam atau uniform pada saat melakukan kalkulasi. Jadi kalau pada saat ngitungnya data yang diketahui satuannya SI, kemudian ini satuannya British, maka harus dikonversikan terlebih dahulu. Apakah menggunakan satuan British atau menggunakan satuan SI. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi PHF. Untuk faktor yang mempengaruhi PHF ini pertama material, jenis material dan konduktivitas termalnya. Ini ada hubungan lagi ya terhadap conductivity thermal atau yang namanya nilai simbolnya itu K kecil. Conductivity thermal. Jenis material dan konduktivitas thermal. Selanjutnya bentuk geometri. Geometri, bentuk dan luas permukaan. Ini mempengaruhi seperti apa geometri atau bentuk dan luas permukaan. Kondisi batas, temperatur dan heat flux panas di permukaan. Jadi dibatasi dengan temperatur dan flux panas di permukaan. Kemudian fluida ini jenis fluida dan sifatnya. Ini juga menjadikan faktor apakah fluida tersebut berupa cairan atau berupa gas. Nah, untuk menghitung PHF ini bisa dilakukan dengan analisis analitik menggunakan persamaan. Nanti bisa dibuka ya di buku e-books. Itu ada model matematiknya, persamaan matematik untuk menghitung peak heat flux, atau menggunakan numerik ya. Kalau yang numerik ini mentransformasikan ke dalam bahasa komputasi. Jadi bahasa model mathematical equation, persamaan matematika ini dimasukkan ke dalam pengkodean komputer atau berupa skrip komputer untuk dilakukan simulasi. Di bagian selanjutnya bisa juga melakukan pengukuran secara langsung. Diukur by eksperimen menggunakan alat ukur suhu ya. Nanti bisa didapatkan berapa besar nilai peak heat flux per satuan waktu dan luasnya.
Nah, ini ada gambar yang menjelaskan dari ilustrasi grafik ini. Yang pertama, ini merupakan grafik hubungan yang tadi, heat peak heat flux. Grafik menunjukkan hubungan antara PHF dan temperatur. Ini PHF-nya. Dengan satuan MW, megawatt per meter kuadrat. Ini ada M, ini kan M ya, megawatt per meter kuadrat. Hubungan PHF dan temperatur. Temperaturnya permukaan untuk berbagai jenis material. Semakin tinggi temperatur permukaan, semakin tinggi pula nilai PHF. Kemudian material dengan konduktivitas termal yang tinggi. Konduktivitas termal yang tinggi ini sebagai ilustrasi contohnya menggunakan tembaga memiliki PHF yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan material dengan konduktivitas termalnya rendah. Yang nilai konduktivitas termal rendah itu adalah di bagian ini ilustrasinya menggunakan plastik. Ya, jadi seperti itu penjelasan mengenai peak heat flux ini memberikan arti bahwa dengan mengetahui puncak dari panas yang dialirkan atau panas yang keluar tersebut, maka bisa melakukan antisipasi yang tadinya dipergunakan sebagai penerapan untuk desain sistem pendingin elektronik, analisis keselamatan masalah kebakaran, lalu desain reaktor. Ini hanya contoh ya, contoh saja, tapi nanti applied-nya itu ya tidak hanya di bidang ini, bisa saja nanti bisa digunakan untuk kondisi yang lain, untuk kondisi yang yang berbeda ya, selama ada nilai kalor atau nilai panas yang dipergunakan. Ya, oke, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Kemudian jika tidak ada pertanyaan ya, saya akan coba masuk lagi ke slide selanjutnya. Ya, nah ini sebagai bahan feedback ya untuk perkuliahan dari materi yang diceritakan. Tadi sudah dibahas mengenai proses perpindahan panas pada silinder. Kemudian perpindahan panas juga terjadi pada bola ya, bola yang berbentuk
berongga, di bagian bola tersebut ada rongga dan berlapis. Antara lapisan 1, lapisan 2, dan 3 memiliki nilai thermal conductivity yang berbeda. Nah, sebagai feedback nanti untuk bisa membaca atau membuka lagi materinya. Nah, di bagian ini ada kondisinya seperti ini. Yang pertama ada bola yang terdiri dari 2 lapisan. Jadi bola tersebut memiliki 2 lapis, lapisan 1, layer 1, layer 2. Lapisan pertama ya, lapisan pertama ini materialnya terbuat dari tembaga. Jadi data yang diketahui ini merupakan thermal conductivity K. Thermal conductivity atau nilai thermal conductivity untuk material tersebut berasal dari tembaga. Dan lapisan luar terbuat dari besi. Nilainya 80 watt per meter Kelvin. Jika diketahui jari-jari bola bagian dalam 10 cm, jadi ada nilai R, nilai radius, dan jari-jari bola bagian luar adalah 5 cm. Suhu permukaan bagian dalam 100 derajat Celcius dan di bagian luarnya 20. Ini ada perbedaan suhu ya. 100 dan 20. Lalu yang menjadi pertanyaan laju aliran panas. Laju aliran panas itu adalah nilai Q atau heat flux. Berapa nilai heat flux, laju perpindahan panas konduksi yang melalui dinding bola ya, dinding bola tersebut. Bagian selanjutnya ada pipa air. Pipa air panas terbuat dari 2 layer, 2 lapisan. Dengan lapisan pertama terbuat dari baja. Data yang diketahui untuk thermal conductivity baja ini misalnya nilainya 50 watt per meter Kelvin dan lapisan luar terbuat dari plastik. Nah, nilainya lebih kecil, 0,4 watt per meter Kelvin. Diameter pipa bagian dalam 2 cm dan diameter pipa bagian luar 4 cm. Suhu air panas di dalam pipa 80 Celcius dan suhu lingkungan 20. Yang menjadi pertanyaan, berapa besar nilai lajunya? Laju perpindahan panas konduksi melalui dinding. Ini yang ditanyakan dindingnya ya, melalui dinding pipa per panjang pipa. Bagian berikutnya ada dinding, tapi bentuknya silinder. Seperti pipa ya, kalau dinding ini juga sama, bentuknya silinder seperti pipa. Terdiri dari 2 lapisan, lapisan dalam terbuat dari tembaga, dengan nilai thermal conductivity-nya 400, ininya 80. Jari-jari silinder bagian dalam 10 cm dan silinder bagian luar 15 cm. Suhu permukaan silinder bagian dalam 100 Celcius dan di bagian luar 20. Yang menjadi pertanyaan, berapa nilai laju panas konduksi melalui dinding silinder tersebut? Kemudian yang berikutnya ini 5 soal ya. Selanjutnya pipa air panas terbuat dari 2 lapisan dengan lapisan yang terbuat dari baja. Itu ya nilainya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, laju perpindahan panas konduksi pipa per panjang pipa. Di bagian akhir nilai thermal conductivity 237 watt per meter Kelvin
dan lapisan luar terbuat dari kuningan dengan thermal conductivity-nya 385 ya 385, jari-jari silinder 5 cm dan jari-jari silinder bagian luar 7 cm. Suhu permukaan silinder bagian dalam 150 dan suhu permukaan silinder bagian luar 30. Yang menjadi pertanyaan, berapa nilai laju perpindahan panas konduksi melalui dinding silinder tersebut? Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan atau diskusi dari materi yang tadi sudah diceritakan mengenai boiling, kemudian perpindahan panas terjadi pada lapisan silinder, kemudian ada bagian bola yang berongga. Mungkin saya rasa cukup ya di siang hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan,